Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Rania Milenia, Rozana Aufa Syahzadani, Rozin Fatahulwan, dan Tiara Rizky Anissa. Di sini kami akan sedikit berbagi ilmu mengenai diskusi yang sudah kami lakukan terkait the propagation of like. Apa itu? Oke, jadi cakupan yang akan kita bahas itu yang pertama adalah aspek familiar dari interaksi cahaya dan materi. Kemudian yang kedua adalah perawatan Stokes dari reflection dan refraksi. Dan yang terakhir adalah mengenai foton, gelombang, dan probabilitas. Baik, yang pertama adalah aspek familiar dari interaksi cahaya dan materi. Pertama kita akan membahas mengenai fenomena interaksi cahaya dengan materi yang sudah sering kita jumpai gitu ya, yaitu adalah warna pada air dan awan dan bagaimana bisa terbentuk warna seperti itu. Oke, mungkin saya tanya ke teman-teman ya, kira-kira warna air itu apa ya? Bening. Ya, sebenarnya mungkin dari kalian ada yang menjawab warna air itu bening, tapi sebenarnya warna air itu adalah biru kehijau-hijauan. Kok bisa? Nah, uh, mungkin dalam lingkup yang kecil dalam satu gelas itu mungkin terlihat transparan, itu karena cahaya langsung diteruskan seperti itu. Artinya cahaya langsung diteruskan dari air. Air itu meneruskan cahaya dari matahari gitu. Kemudian ketika air kita panaskan ya, pasti kan akan menghasilkan uap air. Nah, uap air ini pasti warnanya putih, betul kan ya? Oke, betul. Nah, kenapa uap air itu bisa berwarna putih? Itu pasti kan akan berhubungan dengan nanti mengapa awan juga berwarna putih. Nah, oke, bisa kita pelan-pelan, yaitu pertama kita lihat awan itu merupakan suatu kumpulan droplet-droplet air ya, yang jumlahnya sangat banyak, yang terambang di udara gitu ya, yang berada di udara. Nah, droplet-droplet yang sangat banyak ini itu ketika sinar matahari datang ya, sinar matahari kan warnanya putih ya, cahaya matahari kan warnanya putih. Nah, ketika cahaya putih itu melewati droplet-droplet yang kecil itu dan sangat banyak, nah maka cahaya putih itu akan disebarkan ke segala arah, sehingga awan itu bisa tetap berwarna putih. Sehingga dari banyak droplet itu akan meneruskan cahaya putih dan disebarkan ke segala arah. Akhirnya kan bisa terlihat warna putih itu awan. Kenapa akhirnya awan berwarna putih? Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin bisa dipahami ya. Mungkin ada sedikit celetukan bahwa kok awan ada yang berwarna hitam dan lain sebagainya. Itu kan banyak faktor ya. Ketika artinya misalkan awan berwarna hitam menjelang mendung dan mau hujan ya, itu kan awan agak gelap-gelap. Nah, itu di situ sebenarnya terjadi penumpukan droplet air yang sangat banyak, sehingga kalau misalkan kita lihat dari bawah itu cahaya matahari tidak bisa tembus ke bawah gitu. Tapi sejatinya kalau misalkan lagi mendung, dalam suasana mendung, dalam kondisi mendung dan hujan, kalau kita lihat dari atas awan itu pasti awan akan warnanya putih gitu. Pokoknya cakupan pembahasan kita itu adalah awan yang berwarna putih karena droplet-droplet air itu karena cahaya itu melewati droplet air dan disebarkan ke segala arah gitu ya. Bisa disepakati ya. Oke. Lanjut kita akan mengenal mengenai warna. Nah, di sini ada tersedia dari kurva refleksi untuk pigmen biru, hijau, dan merah ya. Bisa kita lihat ya. Teman-teman mungkin bisa kita ingat kembali apa itu warna. Jadi warna itu adalah suatu spektrum cahaya tertentu yang tampak oleh mata gitu ya. Artinya gini, cahaya matahari kan warnanya putih. Nah, ketika warna putih itu mengenai suatu benda dan benda itu misalkan kita lihat itu berwarna coklat, artinya benda tersebut memantulkan warna coklat seperti itu, dan warna-warna lain itu diserap oleh benda tersebut, oleh atom-atom partikel penyusun benda tersebut. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai warna-warna primer, itu ada merah, hijau, dan biru.
Nah, sedikit cerita bahwa pada awal tahun 1800-an Thomas Young menunjukkan bahwa berbagai macam warna dapat dihasilkan dengan mencampurkan 3 berkas cahaya asalkan frekuensinya terpisah jauh. Ketika tiga berkas cahaya seperti itu bergabung, maka dapat menghasilkan cahaya putih. Nah, ketika berkas cahaya tersebut disebut dengan warna primer yang terdiri dari merah, red, hijau, green, dan biru, blue. Bisa dilihat di gambar di samping. Warna merah, biru, dan hijau itu adalah warna primer. Kemudian gabungan-gabungan dari warna itu akan membentuk suatu warna baru. Misalkan aja merah yang dicampur dengan biru akan terlihat sebagai ungu kemerahan atau magenta. Kemudian biru yang ditambah dengan hijau akan terlihat sebagai hijau kebiruan. Kemudian cahaya merah yang ditambah cahaya hijau akan terlihat sebagai warna kuning. Nah, jumlah dari keseluruhan warna tersebut, merah, hijau, dan biru, itu akan membentuk suatu cahaya warna putih. Seperti itu. Nah, secara matematis kita dapat merumuskan pembentukan berbagai macam warna sebagai berikut. Ini pakai RGB model ya. Tentu masih ada model selanjutnya, model lain yang dikembangkan yaitu CMYK gitu. Cyan, magenta, yellow, black seperti itu. Tapi di sini kita akan membahas mengenai RGB. Nah, ada suatu bahasan yang menarik lagi. Misalkan kita tumpang tindih berkas cahaya magenta dan kuning. Artinya M plus Y. Nah, M sendiri kan terdiri dari R plus B dan Y sendiri terdiri dari R plus G gitu ya. Sehingga hasilnya adalah W plus R atau kombinasi merah dan putih. Bisa kita sebut juga sebagai merah jambu. Nah, itu menunjukkan suatu poin bahwa terdapat warna jenuh. Nah, kalau kita misalkan lihat gambar sebelumnya ya di RGB model ya, kan tidak ada warna merah muda itu. Nah, kita lihat pada gambar 4.62, merah muda itu adalah warna merah-merah yang tidak jenuh, tapi ditumpangkan pada latar belakang putih seperti itu. Nah, di gambar samping itu ada terlihat panjang gelombang dan reflektansi dari warna merah jambu.